Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Fajrianti dengan NIM 18010102505 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan Prodi PGSD kelas 5K. Akan mempresentasikan hasil dari proposal saya bab 1, bab 2, dan bab 3. Selamat menonton. Analisis pembelajaran jarak jauh terhadap pembentukan karakteristik siswa kelas rendah, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 di Villa Mas Garden, Bekasi. Saya Rahma Fajrianti dengan NIM 18010102505 dari Prodi PGSD kelas 5K. Pada kali ini saya akan membahas 3 bab. Pada bab pertama yaitu bab pendahuluan, bab kedua yaitu kajian teori, dan bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Pada bab pertama yaitu pendahuluan ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah latar belakang, yang kedua ada fokus dan subfokus penelitian, ada pertanyaan penelitian, ada tujuan dari penelitian, dan manfaat dari penelitian. Untuk bab kedua, kajian teori, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, deskripsi konseptual, dan yang kedua, penelitian yang relevan. Untuk bab ketiga, yaitu bab metodologi penelitian, ada 9 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, ada alur penelitian, waktu dan tempat penelitian, latar penelitian, modal dan prosedur penelitian, peran peneliti, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data. Selanjutnya, pada bagian pertama yaitu bab 1 pendahuluan, pada poin pertama saya akan membahas mengenai latar belakang dari penelitian itu sendiri. Latar belakangnya ialah karena adanya virus corona membuat pendidikan tidak berjalan dengan baik. Pemerintah membuat kebijakan pembelajaran jarak jauh dengan metode tatap muka atau pembelajaran daring. Kebijakan pembelajaran jarak jauh ini membuat pendidikan karakter itu tidak tersampaikan dengan baik. Dalam pembelajaran luring seperti biasanya, penanaman karakter dari guru itu sendiri yang menjadi salah satu pembentuk karakteristik siswa atau menjadi contoh utama dari karakteristik siswa dari lingkungan sekolah. Namun, pada masa pandemi seperti ini, pendidikan karakter hanyalah terdapat dan didapat dari pendidikan keluarga atau lingkungan keluarga, lingkungan sekitar rumah atau lingkungan bermain di sekitaran rumah. Lalu, pembentukan karakter dari pendidik tentunya tidak maksimal karena kurangnya akses media pada pembentukan karakter dan materi yang disampaikan juga kurang dalam pembentukan karakter itu sendiri. Pendidikan karakter sangat bergantung pada peranan orang tua terutama di lingkungan keluarga tersebut. Dengan keadaan seperti ini, pendampingan dan komunikasi antara peserta didik dan juga orang tua sangat berpengaruh. Karena pada saat pandemi seperti ini, waktu peserta didik lebih banyak diluangkan oleh orang tua tersebut daripada berinteraksi dengan guru. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fokus dan subfokus penelitian. Pada fokus pertama, yaitu pembelajaran jarak jauh, ada 3 subfokus yang ingin saya sampaikan. Pertama, pengertian pembelajaran jarak jauh, sistem pembelajaran jarak jauh, dampak pembelajaran jarak jauh. Untuk fokus yang kedua, yaitu pendidikan karakter, ada 4 subfokus yang ingin saya sampaikan. Pertama, pengertian pendidikan karakter, penerapan pendidikan karakter, kendalanya, dan tujuannya. Lalu yang ketiga ada karakteristik peserta didik kelas rendah dengan subfokus karakteristik peserta didik kelas rendah, cara pembentukan karakteristik peserta didik kelas rendah oleh orang tua dan guru, dan peranan orang tua itu sendiri dalam karakteristik peserta didik kelas rendah. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Terdapat 5 poin yang ingin saya sampaikan dalam pertanyaan ini. Yang pertama, apakah pembelajaran jarak jauh mempengaruhi pembentukan dan perkembangan karakteristik siswa kelas rendah atau siswa kelas 1, kelas 2, dan kelas 3? Sejauh mana efektivitas pembentukan karakteristik pada saat pembelajaran jarak jauh? Bagaimana cara orang tua dalam membentuk dan menyampaikan karakteristik pada saat pembelajaran jarak jauh? Bagaimana peranan orang tua dalam membentuk dan mengembangkan pendidikan karakter pada saat pembelajaran jarak jauh? Bagaimana peranan orang tua dalam mendampingi anak-anaknya pada saat pembelajaran jarak jauh? Itulah 5 poin dari pertanyaan penelitian. Lalu lanjut, ada manfaat penelitian. Di sini saya membagi menjadi 3 bagian. Pertama ada mahasiswa, kedua ada orang tua murid atau orang tua peserta didik, dan yang ketiga ada peserta didik. Untuk mahasiswa bermanfaat untuk belajar mengetahui mengelola kelas pada saat pandemi seperti ini atau pembelajaran jarak jauh agar peserta didik dapat pendidikan karakter yang memang seharusnya berjalan dengan baik dan tersampaikan dari pendidikan karakter itu sendiri. Bagi orang tua murid, ia bermanfaat untuk menambah wawasan dalam mendampingi peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh dan membentuk karakteristik peserta didik menjadi lebih baik lagi. Bagi murid, penelitian ini dapat bermanfaat untuk peserta didik dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan lebih baik lagi, mengerti penyampaian materi yang disampaikan, dan juga bermanfaat untuk karakteristik si peserta didik ini sendiri. Lalu bab 2 yaitu kajian teori.
Pertama, pembahasan pada bab 2 ini ada deskripsi konseptual. Deskripsi konseptual ini meliputi 3 bagian. Yang pertama itu pendidikan karakter, pembelajaran jarak jauh, dan karakteristik peserta didik kelas rendah. Pada pendidikan karakter ini adalah penanaman karakter atau penanaman pendidikan emosional, pendidikan sosialisasi, pendidikan budi pekerti, karakteristik peserta didik, pendidikan dunia afektif, dan penilaian nilai-nilai etika yang disampaikan. Menurut Ani pada tahun 2014, pendidikan karakter ini dapat disampaikan dengan perlakuan atau etika yang ditunjukkan oleh pendidik dengan hal-hal yang positif. Pendidikan karakter adalah salah satu bagian yang terpenting sebagai sistem pendidikan negara Indonesia yang membentuk diri dari peserta didik itu sendiri. Lalu yang kedua ada pada deskripsi konseptual pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh adalah kegiatan pembelajaran yang di dalamnya antara guru dan peserta didik tidak datang secara bersamaan atau tidak bertemu tatap muka. Tetapi pelaksanaan ini dapat melalui seluruh waktunya jarak jauh maupun sebagian jarak jauh dan sebagian tidak. Ada yang beberapa masuk atau di sesi-sesi dan sebagian tetap jarak jauh atau tatap maya atau pembelajaran jarak jauh. Seperti itu. Lanjut pada karakteristik peserta didik kelas rendah. Karakteristik siswa kelas rendah dapat dilihat dengan adanya keinginan bermain dengan teman sebayanya, lalu siswa kelas rendah dan juga baru memulai mandiri dengan mengerjakan tugas sendiri, tetapi tetap didampingi oleh orang tuanya maupun keluarga yang lainnya. Lalu mampu berbagi dengan teman sebayanya, teman-temannya yang biasa peserta didik membagi apa yang dia punya kepada teman-temannya yang terdekat. Lalu menunjukkan dirinya berani dalam berbicara, dalam mengungkapkan apa kemauan dirinya, tidak hanya kepada keluarga tetapi juga dengan guru, dengan warga sekolah, dengan menyapa, dapat mengatur emosi dirinya sendiri juga dalam diri peserta didik. Mulai mampu tidak bergantung pada orang tua setiap saat dan mulai mengetahui mana yang benar, mana yang salah, namun belum sepenuhnya membagi antara benar dan salah. Menurut Kaurian. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Yasir dan Bapak Syukri Indra dengan judul pembentukan karakteristik siswa selama melakukan pembelajaran jarak jauh di Kelurahan Pamoyanan. Pada penelitian kedua yaitu dari Hawari Batubara, Abdul Muhaimin, Prismar Hamidah, Saputra Siagian, dan Abdi Giprapkoso dengan judul Model Pendidikan Karakter di Lingkungan Keluarga selama Pembelajaran Jarak Jauh di Masa COVID-19. Studi kasus ini pada orang tua dan di SD Rusdian Medan menghasilkan bahwa kolaborasi dari guru, dari pihak sekolah, dan juga orang tua, dari pihak keluarga, serta masyarakat sangat berperan penting dalam mengembangkan nilai-nilai karakter pada pembelajaran jarak jauh untuk peserta didik. Keluarga, terutama orang tua, menjadi faktor utama dalam mengawasi serta membimbing dengan penuh cinta dan penuh tegas. Namun, tidak lupa juga dengan cermat dalam pengembangan karakter tersebut. Dari penelitian ini, nilai karakter yang dikembangkan oleh orang tua dan dari pembelajaran jarak jauh, yaitu adanya keagamaan atau penanaman sikap disiplin, keagamaan atau religius, tanggung jawab dan keberhasilan dalam setiap tanggung jawab atau tugas dari peserta didik. Pada penelitian kali ini lebih membahas mengenai analisis dari dampak pembelajaran jarak jauh terhadap pembentukan karakteristik siswa kelas rendah. Lalu bagaimana peranan orang tua dalam membentuk karakteristik siswa sekolah dasar dalam mengembangkan atau dalam mempengaruhi pembentukan karakteristik siswa sekolah dasar kelas rendah. Pada penelitian kali ini juga, saya tidak membahas hanya pada pembentukan karakter dengan metode motivasi saja, namun secara luas dari peranan orang tua itu sendiri dalam pembentukan karakter. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan konten analisis atau analisis dengan metode yang dipakai pada pendekatan kualitatif atau metode kualitatif. Bab selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Pada poin pertama yaitu alur penelitian. Dalam penelitian ini, hal yang paling mendasar atau hal paling pertama yaitu melakukan perizinan. Kami mengambil subjek atau partisipan 10 orang tua murid dan juga 10 peserta didik. Sekolah dasar kelas rendah di daerah Filmas Garden Bekasi dengan tujuan yang sudah tersedia. Kemudian saat kami sudah mendapatkan izin untuk melakukan observasi dan juga wawancara, kami melakukan observasi dengan mengamati kegiatan pembelajaran siswa dan peran orang tuanya dalam mendampingi serta membimbing dalam kegiatan pembelajaran. Setelah diobservasi, kami melakukan wawancara kepada orang tua murid bagaimana pembelajaran jarak jauh dengan pembentukan karakteristik siswa tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia dan juga yang sudah sesuai dengan penelitian tersebut. Selanjutnya, saat sudah diobservasi dan juga diwawancara,
Data-data tersebut dikumpulkan dalam pengumpulan data atau pada minggu ketiga. Pengumpulan data, observasi, dan juga wawancara. Dokumentasi hasil-hasilnya dikumpulkan di pengumpulan data. Setelah semuanya dikumpulkan dengan baik, maka kami melakukan analisis data dari yang sudah ada dalam pengumpulan data untuk menentukan hasil dari kesimpulan tersebut, hasil dari penelitian ini. Lalu pada analisis data, saat sudah dianalisis dan sudah mendapatkan hasilnya, kami melakukan kesimpulan atau pemberian hasil dan juga pemberian kesimpulan pada penelitian kali ini. Pada poin kedua, yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di lingkungan Villa Masjid Garden, Jalan Intan Barat, Kelurahan Perwira, Bekasi Utara, Kota Bekasi, dengan subjek atau partisipan penelitian 10 wali murid dan juga 10 siswa sekolah dasar kelas rendah pada tanggal 24 September 2021 sampai 24 Oktober 2021. Pada minggu pertama, penelitian saya akan meminta izin kepada wali murid untuk memperhatikan bagaimana peserta didik dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Dari observasi yang saya lakukan, saya akan kembangkan menjadi bahan wawancara oleh wali murid dan juga peserta didik. Pada minggu kedua, saya melakukan wawancara lagi kepada beberapa wali murid atau orang tua murid tentang bagaimana pembentukan karakteristik dalam pembelajaran jarak jauh. Bagaimana dampak yang timbul, bagaimana pembelajaran jarak jauh berpengaruh atau tidak dalam pembentukan karakter yang terjadi selama pandemi saat ini. Lalu pada minggu ketiga saya mengumpulkan data-data observasi dan wawancara yang sudah tervalidasi atau sudah tervalidasi untuk melihat hasil dari data observasi dan juga wawancara tersebut pada saat kegiatan pembelajaran. Dan minggu keempat kami melakukan analisis data dengan adanya penarikan kesimpulan atau penarikan hasil yang sudah ada dalam penelitian tersebut. Gitu. Poin ketiga adalah latar penelitian. Pembelajaran jarak jauh di lingkungan Villa Masjid Garden mempunyai dampak yang kurang baik dalam pengembangan pembentukan karakter siswa. Pembentukan karakter ini hanya datang dari keluarga saja, khususnya orang tua, serta lingkungan masyarakat yang kurang mendukung pembentukan karakteristik siswa sekolah dasar kelas rendah. Menjadi kurang baik, kurang terbentuk sempurna, kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik muncul kembali akibat adanya pendidikan karakter yang tidak sepenuhnya terjadi atau tidak sepenuhnya tersampaikan. Dengan menganalisis ini menemukan kekurangan atau dampak dari pembelajaran jarak jauh serta pembentukan karakteristik siswa kelas rendah akan membantu pendidikan karakter tersampaikan dengan baik. Sehingga pembentukan karakter melalui pembelajaran jarak jauh dapat menjadi kebiasaan dengan karakteristik etika yang baik dan bagus untuk siswa kelas rendah. Pada poin keempat yaitu model dan prosedur penelitian. Dalam penelitian kali ini saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode konten analisis atau pendekatan konten analisis. Apa sih itu konten analisis? Konten analisis adalah metode penganalisisan, penggambaran, pengerangkuman berbagai situasi, kondisi yang ada di lapangan. Serta kondisi tersebut dituangkan dalam berupa hasil wawancara, dokumentasi observasi, dan juga kegiatan pengajaran mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan. Pada penelitian kali ini, konten analisis ini terhadap pembelajaran jarak jauh pembentukan karakteristik siswa kelas rendah. Konten analisis atau analisis dilakukan secara terus-menerus secara padanya. Dengan metode analisis ini, peneliti menjadi instrumen atau kunci utama bagaimana penelitian dan bagaimana hasilnya. Prosedur dengan pendekatan analisis yaitu dengan mengamati peranan orang tua dalam mendampingi anaknya selama pembelajaran jarak jauh. Melihat bagaimana pembentukan karakter yang disampaikan oleh orang tua dan juga guru dalam pembelajaran. Lalu, orang tua dan peserta didik diwawancarai mengenai bagaimana pembelajaran jarak jauh, lalu data tersebut dikumpulkan dengan disertai bukti-bukti yang ada. Lalu dianalisis data-data tersebut sehingga menemukan kesimpulan dan hasil akhir. Pada poin kelima ini ada peranan peneliti. Dalam penelitian kali ini, peneliti sebagai pengamat, penggali informasi, dan pendukung agar semua berjalan dengan lancar. Menjalin hubungan antara partisipan dan juga subjek yang akan diteliti agar tidak asing maupun canggung dalam pengerjaan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan pendekatan kepada partisipan atau subjek yang akan diteliti yaitu orang tua murid atau orang tua wali murid tersebut, peserta didik kelas rendah di daerah Villa Masjid Garden Bekasi, dan melakukan pendekatan tersebut selama 1 minggu. Untuk perizinan penelitian melakukan pendekatan khusus juga kepada orang tua murid dan peserta didik khususnya di kelas rendah, dengan memberikan tujuan yang dimaksud, bukti-bukti dengan memberikan surat kepada wali murid dari kampus dengan surat perizinan yang tersedia dan juga tujuan yang jelas. Pada poin ke-6 yaitu data dan sumber data. Data yang diolah oleh peneliti berasal dari peserta didik dan orang tua dengan adanya pengamatan dalam pembelajaran jarak jauh yang dilakukan.
serta data tersebut didokumentasikan untuk menjadi bahan analisis atau bahan analisis perolehan data penelitian, serta bukti keabsahan dari penelitian tersebut. Data dengan instrumen penelitian wawancara mengenai analisis pembelajaran jarak jauh terhadap pembentukan karakteristik siswa kelas rendah di Villa Mas Garden Bekasi. Dengan dokumen kegiatan pembelajaran tersebut pada saat berlangsung wawancara kepada orang tua. Pada poin ketujuh yaitu teknik dan prosedur pengumpulan data. Pengumpulan data dengan instrumen observasi berupa pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik saat di rumah pembelajaran jarak jauh, penyampaian pendidikan karakter dari orang tua peserta didik, dan bagaimana orang tua peserta didik mendampingi anaknya pada saat pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, dengan instrumen penelitian wawancara mengenai bagaimana peranan orang tua dalam membentuk karakteristik peserta didik pada saat pembelajaran jarak jauh di kelas rendah, bagaimana pendampingan peserta didik oleh orang tua dalam pembelajaran jarak jauh, dan bagaimana analisis dampak dari pembelajaran jarak jauh yang secara langsung direkam, serta ada bukti validasinya penelitiannya dengan adanya video, rekaman, juga rekaman suaranya, serta mendokumentasikan berbagai kegiatan yang ada di Villa Mas Garden tersebut atau pada saat penelitian dengan video-video atau foto-foto pada saat pembelajaran jarak jauh siswa kelas rendah di Villa Mas Garden Bekasi. Yang ke-8 ada teknik analisis data. Dalam analisis data tersebut, peneliti membandingkan untuk validasi data yang dikumpulkan selama pelaksanaan penelitian dengan berupa dokumen video atau foto, kegiatan pembelajaran atau kegiatan siswa, dan juga orang tua pada saat pembelajaran jarak jauh. Dengan pengumpulan hasil observasi dan juga wawancara dari partisipan dengan teliti, jelas dan mendalam. Data dipisahkan terlebih dahulu sebelum dan sesudah kegiatan penelitian. Pada saat sesudah penelitian juga pembelajaran jarak jauh untuk membentuk karakteristik siswa kelas rendah. Pada poin ke-9 yaitu pemeriksaan keabsahan data. Dalam keabsahan data tersebut, peneliti menggunakan record audio untuk merekam hasil wawancara pada saat kegiatan serta melakukan video rekaman untuk rekaman aktivitas pembentukan karakter pada saat pembelajaran jarak jauh di kelas rendah pada saat penelitian berlangsung. Sekian presentasi mengenai proposal analisis pembelajaran jarak jauh terhadap pembentukan karakteristik siswa kelas rendah di Villa Mas Garden Bekasi. Semoga bermanfaat untuk yang menonton dan juga dapat bermanfaat juga untuk saya sebagai peneliti dapat mengembangkan lebih lagi pada bab-bab selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.